Daerah Istimewa Yogyakarta. Benar-benar istimewa di sini. Kotanya mulai modern, tapi tetap mempertahankan landmark-landmark bersejarah yang jadi ciri khas kota ini. Mulai dari Benteng Vredenburg, 0 km, hingga kawasan Malioboro yang tetap estetik dengan banyak sentuhan modern di sini. Di episode kali ini, kita akan mengeksplor lebih dalam lagi ke arah selatan kota Jogja, di Bantul. Bantul merupakan kabupaten yang maju. Meskipun pasca gempa 2006 banyak wilayah yang terdampak, tapi kini perekonomiannya melaju pesat. Nah, kali ini kita sedang berada di Komplek Makam Raja Mataram di Kota Gede. Kita akan menuju Sendang Suliran, yaitu tempat untuk bersuci bagi para peziarah dan juga warga yang datang ke sini. Langsung lihat aja kali ya. Yuk, let's go. Nah, sebelum kita masuk ke area makam, kita wajib mengenakan pakaian yang sudah menjadi aturan dari keraton sini, yaitu kemben dan kain lurik. Nah, di sini ada 2 pemandian, yang untuk perempuan di sebelah sini dan untuk laki-laki di bagian bawah. Jadi permandian ini berbentuk kolam yang terhubung oleh bilik, dan biliknya itu ditutup oleh dinding kayu. Dan ada yang menarik nih, nanti ada kolam, dan kalau kita bisa melihat yang namanya Kiai Reges Truno Lele, itu katanya permintaannya akan dikabulkan. Karena ikan lele ini adalah ikan lele keramat yang bentuknya hanya kepala sama tulang. Nanti kita lihat ya, siapa tahu kita beruntung ya nggak? Iya. Tapi kita masuk dulu, oke? Ki Ageng Pemanahan ataupun Raden Mas Danang Sutrisaya itu putranya Ki Ageng Pemanahan. Sebelum membangun keraton, begitu membuka hutan itu kan beliau sementara waktu bertempat tinggal di sini. Maka beliau membuat adanya pemandian itu untuk kebutuhan sehari-hari. Kala pembangunan keraton itu baru berjalan, belum selesai. Itu neneknya Panembahan Senopati atau ibunya Ki Ageng Pemanahan, yaitu Nyai Ageng Genis, itu meninggal. Terus Ki Ageng Pemanahan minta kepada Danang Sutrisaya itu supaya neneknya ini dikubur di sebelah utara rumah, sebelah barat masjid. Setelah itu berurutan Ki Ageng Pemanahan meninggal. Setelah waktu beberapa tahun kemudian meninggal juga dikuburkan di sini. Saya menjadi makam ini. Ada loh lelenya, lele albino. Lele albinonya kita lihat. Itu diteritakan dalam sejarah buku itu bahwa dulu Kanjeng Sunan Kalijaga mampir ke sini bertemu dengan Ki Ageng Pemanahan, Panembahan Senopati. Itu Kanjeng Sunan Kali dijamu adanya makan dengan lauknya lele itu. Setelah dimakan, dagingnya juga sudah dimakan habis, tinggal duri-durinya dan kepalanya itu tadi. Setelah itu kan Sunan Kali bertanya kepada Panembahan Senopati, ini kok enak banget itu, ini tadi dimasak bumbu apa? Oh, itu dimasak dengan bumbu urep-urep. Terus Kanjeng Sunan Kali mengulang, bumbu urep-urep. Nah itu terus, itu hidup. Nah, terus dikasihkan ke kolam itu. Sampai sekarang ya bagi mereka-mereka yang pernah melihat itu ya memang ada. Kalau itu suatu keyakinan, Mas, bukan suatu patokan sebenarnya. Terlalu mencampur aduk kayak gitu, ya terjadinya kemusyrikan bisa di situ juga. Tapi kalau kita itu bisa mencerna, bisa memahami, itu berkesinambungan. Tapi kan jadi nggak musyrik. Nah, kita habis dari Kota Gede, sekarang kita ada di Bantul. Ya, tepatnya kita ada di Desa Bendo dan ada hal yang spesial banget di sini. Ada di belakang kita nih. Ini namanya apa coba nih? Mie
letek. Dan kenapa dinamakan mie letek? Jadi letek tuh artinya kusam, Artinya kotor. Jadi kotor atau kusam? emang bentuknya sih nggak seperti mie yang biasanya ya, yang nggak kayak mie putih bening terus bentuknya yang lurus gitu. Ini bentuknya agak lebih sebenarnya kayak tidak teratur ya tidak sebenarnya. teratur. Tapi sebenarnya ini mie-nya bagus buat kesehatan karena Karena terbuat dari bahan yang alami semua, Mhm. nggak pakai bahan pengawet. Ini dari tepung tapioka. singkong. Dan ini biasanya kalau zaman now itu dibilangnya mie diet karena sehat banget. Selain sehat, sejarah mie letek yang ada di sini itu sejarahnya panjang banget. Mhm. Dari tahun 1940 Wow. sebelum kita berdua lahir. Sebelum Indonesia merdeka. Ya, dan katanya di sini pembuatannya itu tradisional. Proses pembuatannya tidak pakai tenaga manusia katanya. Yang pasti nggak pakai mesin. Pakai mesin. Gitu. Pakai apa dong? Nah, kita lihat ya. Oh ya? Oke. Let's go. Let's go. Nah, ini dia. ini nih proses pembuatan mie letek yang prosesnya ditarik oleh seekor sapi. Benar, jadi prosesnya itu masih kayak tahun dulu banget, pas awal kan tahun 1940-an. Jadi dalam tradisional ya. prosesnya nggak banyak perubahan ya. Jadi setelah proses penggilingan nanti akan masuk ke dalam proses Digiling, terus nanti di steam, terus diproses lagi, dikeringin. Jadi sebenarnya prosesnya tuh panjang banget, sampai dibilang kalau mie letek itu kayak udah dimasak 3 kali. benar. Gitu. Dan proses panjang tersebut membuat mie letek ini memiliki masa yang panjang ya. Jadi awet sampai kurang lebih sekitar 1 tahun. Padahal nggak pakai bahan pengawet, tapi disimpan asal suhu ruangan yang benar ya, itu bisa tahan sampai 1 tahun. Dan tadi ya, saya sempat nanya juga soal jam kerjanya nih sapi ini. Oh iya. Jadi dia tuh punya kayak semacam 2 shift. Bagaimana nih shiftnya? Shift pertama dia kerja 2 jam kan, enak banget. Terus itu dia istirahat, dipijit dulu, Bener, makan dia makan, dulu, baru dia istirahat, kembali kerja lagi. nanti kerja lagi. Gitu. Enak ya? Jadi Mau jam jadi kerjanya lebih sedikit daripada kita sih ya sebenarnya. Aku mau deh kerja jadi sapi. Tapi sekarang setelah lihat-lihat semua, saatnya kita cobain ya nggak sih? Oh iya. Kita minta ibunya masakin kali ya. Penasaran aku gimana rasanya mie letek yang terbuat dari singkong ini. Bener. Let's go. Let's go. Bu, masakin Bu. Ya Bu, lapar Bu. Nah ini dia hasil jadinya ya. Jadi ini pabrik ini nih sebenarnya proses pembuatan. Dia nggak jual hasil jadi ya. Ini yang bikin siapa? Sama ibu tadi dimasakin. Oh ya. Karena kita Bu mau nyobain Bu gitu ya. Jadi kita langsung cobain aja ya. Ya. Ini kayak So far, dimasak. wanginya enak Mirip sih. kayak ini ya, bihun. Iya benar-benar. Kalau udah dimasak sih nggak ada terasa apa ya, kesan kayak dibilang letek kusem gitu nggak ya? Lebih kenyal. Karena ada tapioka kali ya. Jadi teksturnya itu lebih kenyal, terus Benar-benar. lebih padat. Dan kalau taste-nya sih kayaknya netral ya. Jadi kalau kita mau kasih teman-teman mau beli, terus mau diolah jadi chef sendiri lah ya, bikin menu sendiri lagi bisa gitu dengan bahan dasar mie letek yang ada di sini. Enak sih. Lapar kali. Lapar apa enak? Dua-duanya. Setelah kenyang makan mie letek, kini saatnya untuk belajar membatik di Desa Sentra Batik Giriloyo. Sentra batik ini terkenal dengan motif keratonnya yang halus. Kampung batik ini dihuni hampir 600 pengrajin batik tulis yang tersebar di 3 dusun. Nah tadi kan kita udah makan mie ya. Ya. Sekarang saatnya lihat yang cantik-cantik. Jadi kami sudah ada di Kampung Batik Giriloyo. Dan di sini itu sesuai namanya. Kampung Batik memang 90% masyarakat kerjaannya membatik di sini. Dan batiknya itu batik tulis. Jadi pastinya cakep banget. Kita lihat bareng-bareng. Yuk.
Jadi Giriloyo ini mengenal batik itu kan sudah dari awal abad 17 sekitar tahun 1634 Masehi. Ketika awalnya Sultan Agung Hanyokrokusumo ini membangun makam raja di Giriloyo yang lokasinya masih 1 kilo dari sini. Kemudian Sultan Agung ini membangun yang kedua kalinya di Pajimatan Imogiri yang di Bukit Merak itu. Dan adanya tempat pemakaman itu tuh menjadi tempat interaksi antara kampung Giriloyo sama Keraton Mataram, sehingga batik itu kemudian dikenalkan pada masyarakat kami karena sebagian dari anggota masyarakat kami itu menjadi abdi dalam atau menjadi penjaga makam di situ. Permisi Ibu. Sini. Silahkan duduk. Ibu tadi Kita udah lihat motif-motif batik, Iya, terus iya. kita pengen coba Bu. Oh gitu. Gimana Berarti ya harus praktek aja biar tahu prosesnya gimana. boleh. Iya, ini silahkan. Oh, Nah, Dari ini cantingnya. Cara pegang cantingnya seperti ini. Ya. Nah, Coba. ya. Ini. Nah, sebelum dipakainya ada yang direndam dulu. Oke. Iya. Diangkat, ngambil sedikit aja, setengah lebih dikit, ya. Setelah ngambil, ya, pegangnya jangan gini, Oh, tapi gini. biar nggak netes ya. Iya. Jari cantingnya itu dari kiri ke kanan biar keluarnya bisa tebel. Lancar banget Ibu, Ya. cepet banget. Seperti ini. tahun-tahun. Iya. Coba. Nah, Ini, ayo diangkat, ini diangkat. diangkat. Agak gini, Bergetar biar gini nggak tangan netes ya. Pegangan sedikit. Kiri ke kanan. Pas ya. ditoreh kan harus rada miring ya Ibu ya, biar keluar. Setidaknya tahu prosesnya batik. Oh ternyata kalau batik tulis itu nggak semudah kamu Iya, lihat. ternyata sulit. Wow. Supaya bisa lebih menghargai juga ya Bu ya. Iya betul. Sama kalau lihat batik kenapa harganya Mahal. Karena kata orang prosesnya mahal, juga karena prosesnya luar biasa. Iya. Oke, gue harus cepet-cepet nih kalau nggak bleber. Ngebut. Setelah kita belajar membatik, saatnya kita makan lagi. Kita kayaknya ke situ Nah, kan? di sebelah. Situ Kalau atau dari di- sini, oh lurus. Lurus ke sini. Iya, kayaknya masih lurus ke sana. Tapi bukan di sembarang restoran nih. Kita akan ke resto yang bisa dibilang yang toto aja. Tempatnya culture kalau anak sekarang bilang. Ini nggak boleh bawa pesawat. Nah, makanan kita udah datang. Ada garang asem. Ini apa nih? Aku oseng daging. Oseng daging. Minumnya ini es jeruk. Ini menarik banget loh. Kombucha tapi rasa kawista. Aku belum pernah. Dari Wah, kawista buah tuh apa? kawista. Nah, yang seru lagi di sini adalah menunya tuh bisa beda-beda gitu tiap hari. ya kan? Jadi mereka bakal nulis di papan menu apa yang mereka masak hari ini. Terus ya semua mau mereka aja mau masak apa hari ini. Jadi surprise tiap hari. Jadi bisa datang tiap hari, menunya beda-beda loh gitu. Dan satu lagi tadi kita masuk jalan kaki. Soalnya Karena di sini tempat parkirnya nggak terlalu besar ya. Paling cuma cukup beberapa parkir motor. Jadi kalau motor Mobil bisa nggak masuk, mungkin. tapi kalau mobil parkir dulu di jalan yang besar, nanti jalan jalan kaki. Tapi nggak Nggak jauh jauh kok. juga kok. Oke, Gimana kalau kita coba? nikmati ya. Kayak buah kelengkeng. Mari kita tuntaskan pemirsa. Enak deh. Sumpah ini enak banget. Seger mak. Ini enggak enak. Terus suasana di sini tuh homey ya, Benar. Jadi rasanya kayak di rumah. Apalagi di ruangan dalam, dia nggak kayak restoran, kayak rumah nenek gitu. iya, kita pesan dulu sini. Sini ada area buat makannya lagi gitu. Enak sih.
Wah, banyak banget kegiatan kita hari ini ya. Padet Dari banget. sepedaan, terus kita membatik, melatih kesabaran dan detil gitu kan. Dan pastinya makan-makan yang hari ini enak banget makanannya. The best. Harus banget diulang. Tapi perjalanan kita di Bantul kali ini untuk episode ini sudah berakhir. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di Visiting Jogja untuk ikut petualangan berikutnya. Saya Nikita Vima, Saya Mariska Prudence. sampai Sampai jumpa. jumpa.